Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 1C Prodi Manajemen Bisnis Syariah akan mempresentasikan tugas kami yaitu membaca dan analisis wacana atau ide pokok yang beranggotakan Farihatun Solihah, Siti Nurhalisah, Mufari Silman. Untuk materi yang pertama yaitu akan dibacakan oleh saya sendiri. A. Pengertian membaca. Membaca adalah suatu teknik yang dilaksanakan oleh seorang pembaca agar bisa mendapatkan informasi dan pesan pada sebuah teks yang ditulis oleh seorang penulis. Ini terungkap pada karya Hodgson. Misi utama dalam membaca merupakan memperoleh informasi dengan akurat dan baik dari sebuah teks. Dengan adanya tujuan atau misi dalam membaca, pembaca lebih menguasai apa yang dibaca. Berikut beberapa poin dari tujuan membaca. Yang pertama, menghayati keindahan isi pada sebuah teks. Yang kedua, membacakan teks kepada peserta didik bisa membuat mereka lebih memahami sebuah bacaan. Yang ketiga, memakai metode tertentu agar lebih paham dalam membaca. Yang keempat, mengulas kembali pengetahuan yang telah lampau sehingga pengetahuan tersebut menjadi solid. Yang kelima, mengoneksikan pengetahuan lama dan pengetahuan baru. B. Pengertian analisis wacana. Analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan, terhadap para pengguna sebagai suatu elemen masyarakat. Analisis wacana pada dasarnya ingin menganalisis dan menginterpretasi pesan yang dimaksud pembicara atau penulis dengan cara merekonstruksi teks sebagai produk ujaran atau tulisan kepada pendengar, sehingga diketahui segala konteks yang mendukung wacana pada saat diujarkan atau dituliskan. C. Pengertian ide pokok. Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok terbagi menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang keberadaan ide pokoknya berada di awal, sedangkan paragraf yang ide pokoknya berada di akhir disebut paragraf induktif. Paragraf campuran merupakan paragraf yang memiliki setidaknya 2 ide pokok, yaitu berada di awal dan di akhir. D. Menganalisis ide pokok suatu wacana. Cara menentukan ide pokok bacaan akan mudah untuk dengan mengikuti langkah-langkah menentukan ide pokok. Ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk menentukan ide pokok bacaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks bacaan dengan seksama, intensif, dan cermati isi paragraf. Yang kedua, mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Yang ketiga, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Yang keempat, tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Yang kelima, membaca kembali bacaan dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok bacaan. Cara menemukan ide pokok dan permasalahan dalam wacana yaitu membaca wacana kemudian temukan ide pokoknya. Biasanya ide pokoknya dijumpai di awal kalimat, di akhir kalimat, dan di tengah kalimat. Bila perlu, kalimat-kalimat penjelas atau gagasan pendukungnya diabaikan. Menemukan ide pokok terdapat beberapa pola, yaitu terbagi atas 2 pola, yakni pengembangan paragraf induktif. Pengembangan paragraf induktif dilakukan dengan menyebutkan permasalahan-permasalahan khusus dan berangsur-angsur menuju simpulan atau permasalahan umum. Jenis pengembangan induktif yaitu 1. Generalisasi. Pengembangan secara generalisasi dilakukan dengan mengemukakan hal-hal khusus lalu menarik simpulannya secara umum. Contoh, jika dipanaskan besi memuai, jika dipanaskan tembaga memuai, jika dipanaskan perak memuai, jadi jika dipanaskan logam memuai. Yang kedua, analogi.
Penalaran analogi dilakukan dengan cara membandingkan dua hal yang berbeda, tetapi keduanya memiliki beberapa sisi persamaan. Yang ketiga, kausalitas atau sebab akibat. Penalaran kausalitas menunjukkan hubungan sebab akibat atau akibat sebab. Pengembangan paragraf deduktif. Pengembangan deduktif menyampaikan hal-hal umum terlebih dahulu, lalu berangsur-angsur menjelaskan hal-hal khusus. Contoh, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa the mempunyai banyak manfaat. Mengonsumsi teh secara teratur dapat mencegah kanker meskipun tidak terlalu besar. The juga menguatkan tulang dan mencegah pertumbuhan plak di permukaan gigi sehingga mencegah gigi berlubang. Tidak hanya memenuhi kebutuhan cairan tubuh seperti air putih, the juga melawan penyakit jantung. Gagasan utama paragraf tersebut terdapat di awal paragraf atau deduktif, yaitu beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa the mempunyai banyak manfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.